Kenapa ada pohon Natal? Kenapa ada Christmas tree? Kenapa ada tanggal 25 Desember? Saya selalu menuntut petunjuk. Kenapa seorang Nasrani merayakan 25 Desember ini? Kalau dalam Islam dalilnya apa, ya kan? Kalau dalam non-muslim mungkin kenapa sejarahnya seperti ini? Nah, itu yang saya cari tahu, sahabat ngaji cerdas, ya kan? Ternyata setelah saya ada ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan, bimbing ke saya, ya, doa itu lah harus melalui perantara, ya kan? Doa itu minta aja langsung lurus, tegak lurus kepada Allah, ya kan? Kepada Allah sang pencipta, tidak ada yang mewakili lagi, ya kan? Langsung aja. Karena kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah saya ada ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan, bimbing ke saya, ya, doa itu lah harus melalui perantara, ya kan? Doa itu minta aja langsung lurus, tegak lurus kepada Allah, ya kan? Kepada Allah sang pencipta, tidak ada yang mewakili lagi, ya kan? Langsung aja. Karena kenapa saya cenderung langsung ke Allah? Ternyata saya yakin saat itu setelah saya baca-baca buku Mokoginta secara tak langsung, ya, bahwa Yesusnya sendiri atau Nabi Isa Al-Masih, dia juga berdoanya langsung kepada Allah tanpa perantara. Kenapa? Kita sebagai pengikut, ya, sebagai pengikut Yesus yang sesungguhnya, bukan pengikut Paulus, ya, bedainnya. Ketika kita pakai perantara, ini saya selidikin, ternyata itu bukan ajaran Yesus. Bukan ajaran Yesus. Tolong di note. Bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah berdoa, ya Allah, saya sampaikan semua ini melalui saya. Enggak pernah ada kata itu. Kalau ada kata itu, tolong tunjukkan kepada saya, sahabat ngaji cerdas. Atau bagi penonton yang non-muslim, tolong kalau memang ada komen, tunjukkan kepada saya bahwa Yesus berdoa di dalam nama dia. Dia tidak menyuruh berdoa di dalam nama dia. Dia berdoanya ya Allah, langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam Islam itu kalau misalnya kejadian yang belum terjadi, insya Allah. Yesus ucapkan itu dalam bahasa Ibrani kuno. Ya Allah, atau bahasa Indonesia, saya memohon atas izinmu, atas izinmu. Selalu nekanin Yesus itu selalu atas izinmu, jika engkau menghendaki aku, bla 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 misalnya. Atau jika engkau menghendaki tanah liat berbentuk burung ini menjadi hidup, maka hembuskanlah nafas ke dalam burung ini. Hidup emang. Nabi Isa atau Yesus itu diberikan kemampuan mukjizat. Memang saya akuin. Saya sangat mengagumi tokoh ini. Tokoh Nabi ini, Nabi Isa Al-Masih ini, ya kan, Yesus ini. Karena memang dia diberikan mukjizat yang lebih dibandingkan nabi-nabi lain, ya kan. Kalau kita sahabat ngaji cerdas, kita sebagai umat muslim atau muslimah, memang kita diwajibkan harus mengakui nabi-nabi, ya kan, mengakui kitab-kitab sebelumnya, ya kan. Tetapi ingat, nabi yang mengajarkan tauhid, ya, mengajarkan tauhid itulah yang kita harus contoh. Memang setiap nabi mengajarkan tauhid, tapi dipelintir seolah-olah mengajarkan tentang Trinitas. Padahal tidak. Yang mengajarkan Trinitas itu adalah Bapak Paulus, ya. Jadi nanti kita akan masuk ke Bapak Paulus, siapa beliau, ya kan. Nah, jadi setelah saya membaca buku-buku Mokoginta tentang perbandingan agama, saya bersyukur, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, ya kan, saat ini, waktu itu, ya Allah, saya bersyukur kau pertemukan aku dengan buku-buku model seperti ini, ya kan, sehingga menambah wawasan saya, menambah keyakinan saya bahwa berdoa di dalam gereja, di dalam rumah,
Tidak harus melalui perantara Yesus, tapi langsung minta kepada Allah. Nah, ilmu yang saya dapat ini pelan-pelan saya tularkan ke istri saya, ya kan. Saya tularkan ke ibu saya, ya kan. Saya tularkan ke kakak saya. Tetapi memang petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa taala, sahabat ngaji cerdas. Petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ajarkan ke istri, istri menolak keras. Istri bertolak belakang sama saya seperti kutub utara sama selatan. Terjadilah pertengkaran hebat tentang paradigma ini, ya kan, bahwa saya meyakini kalau berdoa tidak ada perantara, istri tetap yakin bahwa segala sesuatunya harus diminta melalui Yesus, tidak boleh langsung kepada Allah. Nah, semenjak ini sering terjadi perselisihan, ya. Jadi sahabat-sahabat ngaji cerdas, ya kan, saya sedih ketika saya harus berdebat dengan istri saya mengenai suatu pemahaman baru tentang berdoa itu tidak melalui perantara Yesus lagi, tapi langsung kepada Sang Pencipta Allah, ya. Nah, terjadi perdebatan, bahkan pertengkaran itu sampai ke tempat tidur. Karena istri saya ini ada darah Kupang, Indonesia bagian timur, NTT, yang Flores itu, ya kan. Saya berdoa untuk supaya dia dilunakkan hatinya, tapi kalau belum atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah, itu nggak bisa, saudara, sahabat-sahabat ngaji cerdas, nggak bisa beneran. Bahkan ya, saya selalu minta petunjuk di dalam gereja, di dalam doa saya di kamar. Jadi itu ya, memang ketiga seorang hamba yang tauhid itu lebih baik itu doa itu sendiri. Ketika dalam kesendirian itu, insya Allah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang Katolik saat itu saya lebih sering merenung diri, berdoa sendiri di kamar, ya kan, tanpa perantara, karena saya udah meyakini emang berdoa itu tanpa perantara. Nah, terus saya pelajarin bagaimana sih sebenarnya cara berdoa Yesus, ya kan, karena saat itu kan kiblat saya nabinya Nabi Yesus, ya kan. Meskipun saya kadang masih belum yakin apakah Trinitas ini benar atau salah, jadi saya kadang masih menganggap dia sebagai Tuhan saat itu, ya kan. Nah, apakah Yesus ini cara doanya gimana? Ternyata saya cari tahu di Alkitab akibat panduan Moko Ginta, seorang mualaf juga, yang mana dia Katolik juga dan ilmunya lebih tinggi dari saya, dan beliau meninggal, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya kan. Nah, itu saya pelajarin, akhirnya saya nemu, yaitu yang tadi saya cerita, dia berdoa sungguh-sungguh, sendirian, dia ketakutan. Artinya kalau dia memang Tuhan, ya, kalau dia memang Tuhan, wahai saudara non-muslim di sana, ya kan, Kristen, Katolik, kalau emang dia sungguh Tuhan, kenapa dia harus berdoa di Taman Getsemani dengan sungguh-sungguh, ya kan? Dengan sungguh-sungguh, dengan rasa yang takut cukup tinggi. Sampai bulir-bulir itu ada tertulis di Alkitab, di Perjanjian Baru, ya kan? Ada itu. Tidak bisa disangkal oleh kalian, ya kan? Nah, dalam doanya terkadang dia bersujud, ya. Ingat, ada juga itu. Cari tahu, pasti ada. Bersujud. Artinya apa? Dia menghormati bahwa Allah atau Allah Subhanahu wa taala itu emang zat tunggal esa yang harus disembah. Sujud. Tidak boleh main-main. Ada adabnya dalam berdoa. Itu yang dilakukan Yesus yang kalian sembah dan puja, ya kan? Jadi kalau kalian memang pengikut Yesus sejati, harusnya kalian selidiki lagi lebih jauh tentang Yesusnya, ya. Jangan tentang Paulusnya. Kenapa kalian malah mengikuti Paulus, bukan mengikuti Yesus? Itu yang saya lakukan dulu. Setelah saya tahu cara berdoa Yesus, alhamdulillah,
Saya lebih mencari tahu lagi kenapa ada pohon Natal, kenapa ada Christmas tree, kenapa ada tanggal 25 Desember. Saya selalu menuntut petunjuk, kenapa seorang Nasrani merayakan 25 Desember ini. Kalau dalam Islam dalilnya apa, ya kan? Kalau dalam non-muslim mungkin kenapa sejarahnya seperti ini. Nah, itu yang saya cari tahu, sahabat ngaji cerdas, ya kan? Ternyata saya berikan sepengetahuan saya. Kalau saya salah tolong dikoreksi di komen. Kalau saya benar tolong ini diterima sebagai sebuah pengetahuan yang dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, saya cari tahu ternyata 25 Desember itu adalah suatu budaya. Suatu budaya, ingat ya, suatu budaya bukan agama. Kalau agama itu kan turunnya dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui nabi dan utusannya. Beda di zaman-zamannya, ya kan. Nah, itu suatu budaya ketiga kekaisaran Romawi, dia sifatnya penjajahan kolonialisme, ya, menjajah suatu bangsa atau negara atau daerah, ya. Kalau nggak salah daerahnya Yunani yang dijajahnya, ya kan. Nah, Yunani bawa budaya, dia menyembah dewa matahari. Ingat, dia menyembah dewa matahari sebagai junjungannya, ya. Tapi karena saat itu kekaisaran Romawi sudah memeluk agama Kristen yang diciptakan juga oleh Bapak Paulus, ya kan, berserta teman-temannya, ya kan. Maka bagaimana cara mengubah budaya ini, menyembah dewa matahari ini menjadi sebuah tradisi baru yang bisa diterima mereka, gitu loh. Akhirnya apa? Diperingatilah sebagai hari kelahiran Yesus atau Nabi Isa Al-Masih. Padahal saudara-saudara, sahabat-sahabat ngaji cerdas yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bahwa 25 Desember ini, ya, tidak ada kamusnya bahwa Yesus kelahirannya kita tahu secara pasti. Secara pasti tanggalnya, bulannya, tahunnya. Paling cuma tahu di 0 Kabisat, 0 Masehi atau Kabisat, saya lupa. Sekedar itu doang, tidak tahu lebih dan tidak boleh dikarang-karang, ya kan. Tidak tahu lebih, tidak tahu dikarang-karang. Nah, sehingga akhirnya terciptalah kelahiran Yesus 25 Desember. Kan anehnya lagi, kalau memang kelahiran Yesus itu 25 Desember, ya kan, anehnya lagi, kenapa di Kristen, di luar Katolik, ya, ada memperingatinya di luar tanggal 25 Desember, entah di bulan Januari, entah di tanggal 28 Desember. Coba sahabat-sahabat ngaji cerdas dan non-muslim, coba berpikir secara jernih dan logika, ya. Kenapa ada perbedaan tanggal lagi? Kenapa nggak kompak aja di 25 Desember? Ya kan? Kenapa kalian menentukan lagi tanggal-tanggal lainnya? Itu udah salah. 25 Desembernya aja udah salah. Nah kan? Nah, saya nyelidikin lagi selain itu, yaitu pohon Natal atau Christmas tree, ya kan? Kenapa Christmas tree ini bisa ada di Indonesia? Lagi-lagi itu sebuah budaya. Santa Claus dengan pit si hitamnya, dengan pengawal satunya lagi, dengan rusa-rusanya lah, ya, dengan dia bawa-bawa hadiahnya untuk dibagiin. Ternyata itulah adalah budaya di Eropa, di suatu negara, kalau nggak Jerman atau Belanda. Silahkan cari tahu kebenarannya, wahai saudara-saudara non-muslim, bahwa itu adalah kebudayaan Eropa, ya kan, dengan salju-saljunya, ya kan, dengan salju-saljunya dihubung-hubungkan dengan 25 Desember. Kan jelas jauh. Yesus lahirnya di negeri sekitar Palestina, Yerusalem, sekitar situ. Ya, di saat itu pun tidak ada salju. Selidikin lebih jauh. Mungkin ada angin, ya kan? Mungkin benar, misalnya kayak di kandang domba, tapi nggak tahu kebenaran 100%-nya, ya kan? Memang mungkin mencontohkan bahwa dia lahir sederhana ke dunia, itu mungkin benar. Cuma kalau dikait-kaitkan dengan salju di negeri Timur Tengah, kayaknya nggak masuk akal lagi. Coba selidikin lebih jauh, ya kan? Coba selidikin lebih jauh. Nah,
Akhirnya Christmas tree ini saya selidikin, ini tidak baik, tidak benar, ini salah. Ini adalah suatu budaya menjadi agama, ya kan? Saya bilang ini salah. Dan saya bilang ke istri, tadi saya bilang ke istri bahwa berdoa tidak melalui perantaraan Yesus, tapi berdoa langsung kepada Allah. Saya bilang lagi ke istri bahwa 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang pembenarannya, saya bilang. Yang ada sama aja kita mengakui tentang pemujaan matahari di 25 Desember itu. Ya kan? Bagi Katolik, kalau menyembah selain Tuhan Yesus itu suatu dosa yang besar. Nah, saya kasih tahu, dia marah besar. Wah, kamu bergaul sama siapa? Islam yang mana kamu cari tahu? Siapa kiainya, siapa ustadznya? Nggak ada. Selama ini ya saya tahu ya udah dari ustadz, kalau di Antv ya bahas masalah agama Islam aja, tidak sampai sedetil yang saya bahas. Ini saya tahu atas izin Allah, aku gituin. Atas izin Allah saya tahu ini. Sampai saya nangis kepada istri saya, ya kan. Kenapa kau ambil dia sebagai lawan saya, bukan sebagai teman lagi, sebagai sahabat saya lagi dalam bercerita, ya Allah. Meskipun dia orang yang keras, saya berharap suatu hari nanti dia lunak dengan penjelasan-penjelasan saya, ya kan. Tapi ya saya ditinggal saat itu, benar-benar nekat, dia orangnya emang nekat.